Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nini Landari. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Saya dari kelas PTKD Angkatan 2021. Baik, pada video kali ini ada beberapa data yang akan dinormalisasi. Adapun video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas basis data. Adapun tugasnya itu untuk menormalisasi data berikut ini. Yang pertama ada kwitansi dari rumah sakit dan KRS. Baik, sebelum menormalisasikan kedua data ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari normalisasi. Normalisasi adalah sebuah teknik untuk mengorganisasikan data-data yang paling sering kita temukan ke dalam bentuk struk ke dalam tabel-tabel melalui beberapa tahap dari UNF sampai ke 5NF. Adapun tujuan dari menormalisasikan data yaitu pertama menjaga data agar tidak redundant atau duplikat. Yang kedua agar data lebih mudah dicari dan menghilangkan anomali. Masih banyak tujuan dari normalisasi data, namun yang saya sebutkan tadi hanya garis besarnya saja. Baik, langsung saja kita ke tahap untuk menormalisasikan data. Yang pertama ada data kwitansi dari rumah sakit. Nah, pada video kali ini saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk menormalisasikan datanya. Nah, di sini sudah ada mentahan data kwitansi yang akan kita normalisasikan. Pertama-tama yang akan saya lakukan untuk menormalisasi yaitu saya menormalisasikannya ke bentuk 1NF yang ini. Seperti kita ketahui bahwa bentuk 1NF itu adalah mengubah data menjadi bentuk tabel. Nah, seperti ini. Mentahan datanya itu yang ini. Yang ini data kwitansi rumah sakit. Lalu saya normalisasikan ke bentuk 1NF, artinya saya mengubah data yang ini ke dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, semuanya merupakan data dari kwitansi yang ada di samping. Setelah membentuk dari 1NF, selanjutnya kita akan membentuk ke 2NF. Syarat untuk membentuk suatu data atau menormalisasikan data ke bentuk 2NF itu yang pertama hilangkan angka atau yang bersifat perhitungan alias partial dependency. Nah, yang nomor kwitansi kan ada 47955 itu bersifat angka. Ini juga angka, nomor matrix, tanggal, jumlah, tarif, hingga total. Nah, di normalisasi bentuk kedua NF ini, di sini kita juga akan menentukan primary key-nya. Nah, untuk pasien yang pertama yang saya ambil untuk menjadi primary key adalah nomor matrix. Nah, setelah diketahui nomor matrix, sudah tentu berrelasi dengan nama pasiennya. Lalu untuk dokter yang saya ambil menjadi PK atau primary key yaitu NIK dan nama dokter. Alasan mengapa ada beberapa warna di sini merupakan untuk menandai bahwa yang itu adalah primary key-nya. Lalu untuk kwitansi ada nomor kwitansi, tanggal, jumlah, total, nomor matrix, NIK, dan nomor tindakan. Lalu di bagian tabel tindakan ada nomor tindakan, serta tarif. Nah, selanjutnya setelah memenuhi bentuk normalisasi bentuk kedua NF, kita akan menormalisasi ke bentuk 3NF, di mana syarat untuk menormalisasikan data ke bentuk 3NF yaitu setelah bentuk 2NF itu terpenuhi. Nah, di sini bentuk 2NF-nya itu telah terpenuhi. Selanjutnya kita ke normalisasi bentuk 3NF.
Nah, dibentuk normalisasi 3NF ini semuanya sama, hanya yang membedakan yaitu terdapat detail kwitansi yang dipisahkan, tidak seperti yang pertama ini gabung kan. Jadi detail di sini dibentuk 3NF itu dipisah. Ada pasien, nomor medres, nama pasien tetap sama. Saya menandai primary key-nya dengan beberapa warna. Dokter NIK, nama dokter, kwitansi, nomor kwitansi, tanggal total, nomor medres, NIK. Detail kwitansi ada nomor urut, nomor kwitansi, nomor tindakan, jumlah tindakan, dan nomor tindakan. Nah, di sini dibentuk 3NF kita sudah merealisasikan tentang relasi dari mentahan data kwitansi rumah sakit yang tadi. Nah, selanjutnya mengapa saya hanya menormalisasikan data ini hanya sampai ke bentuk 3NF, karena pada bentuk 3NF ini telah kita peroleh tabel yang mudah, sudah kita memenuhi tabel yang mudah dipahami. Dan mengapa alasan kedua saya mengapa hanya sampai 3NF atau BCNF atau Bench Squared Normal Form, karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Karena jika ada tabel atau data yang dinormalisasi hingga ke bentuk 5NF, itu akan sulit dipahami sehingga akan melenceng dari tujuan normalisasi yang tadi, yaitu agar data lebih mudah dicari. Mengapa saya katakan demikian? Karena jika sampai menormalisasikan data hingga ke bentuk 5NF, maka akan terjalin banyak sekali relasi atau many to many, sehingga menyusahkan kita dalam penentuan relasi atau pembacaan tabelnya. Nah, jadi saya rasa sudah cukup sampai ke bentuk 3NF saja. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu ada mentahan data yang akan dinormalisasikan. Ada kartu rencana studi atau yang lebih dikenal dengan KRS. Nah, seperti biasa, sebelum menormalisasikan ke beberapa tahap bentuk normalisasi data, yang pertama yang harus dilakukan yaitu normalisasi bentuk yang pertama atau 1NF. Nah, ini adalah datanya sama seperti sebelumnya, yaitu mengelompokkan untuk normalisasi bentuk 1NF itu dari mentahan data kita ubah ke bentuk tabel seperti ini. Suatu tabel itu dikatakan bentuk normal pertama apabila tidak ada baris data yang duplikat atau berulang dalam tabel. Setiap sel memiliki nilai tunggal, artinya tidak ada perulangan seperti ini. Dan data dalam kolom memiliki tipe data yang sejenis. Maksudnya yang sejenis itu seperti ini. Nama mahasiswanya kan hanya satu, jadi dari urutan yang ini sampai yang ke bawah itu hanya satu nama, yaitu PYT Henry Cahyaning Lestari. Bentuklah menjadi bentuk normal pertama dengan memisah-misahkan data pada atribut yang tepat seperti berikut ini, di mana ada NIM, nama mahasiswa, semester, program studi, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, serta nama dosen. Lalu dengan melihat normal pertama, kita dapat mendekomposisi menjadi 4 relasi beserta kunci primer, yaitu kita scroll ke bawah. Nah, ini merupakan normalisasi bentuk 2NF yang sudah saya buat tadi. Ada beberapa relasi, yaitu relasi mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan KRS. Sehingga dengan melihat ketergantungan fungsional atribut-atribut lain, terdapat atribut kunci. Nah,
Maka didapatkanlah 4 relasi tabel berikut. Seperti yang saya ucapkan tadi, terdapat mahasiswa, mata kuliah, tabel dosen, dan KRS. Nah, selanjutnya adalah bentuk ketiga atau normalisasi bentuk ketiga NF. Normalisasi bentuk 3NF. Nah, ini adalah bentuk akhir dari mentahan data di atas, yaitu kartu rencana studi mahasiswa. Nah, di sini sudah dapatkan beberapa relasi. Yang pertama mahasiswa, program studi, KRS, mata kuliah, dan dosen. Di mahasiswa ada NIM-nya, nama mahasiswa, serta program studi. Di program studi hanya ada program studinya, di KRS ada NIM, kode mata kuliah, semester, lalu di mata kuliah ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Di dosen ada nama dosen. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai normalisasi data. Adapun data yang normalisasi adalah contoh kwitansi dari rumah sakit dan kartu rencana studi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.